Untuk yang selanjutnya ini ada Patek Philippe. Kita lihat di sini bagian atas dialnya ini ada pergerakan bintang-bintang yang bertaburan. Lalu kemudian untuk bagian bezelnya terdapat mata-matanya. Untuk bahannya tentunya semua yang kita review saat ini adalah stainless steel solid. Terdapat dua tombol setting atau dua crown setting yang semuanya terdapat lambang. Beginilah tampilan bagian mesinnya. Di bagian bandulnya terdapat ukiran-ukiran dan membentuk Patek Philippe yang timbul. Tulisan Patek Philippe yang timbul, leather strap. Di sini pun juga ada tulisan atau lambang Patek Philippe-nya. Integrated bezel. Untuk ukurannya estimasinya di 43 mm. Sekarang kita tes untuk di bagian luminya seperti ini. Untuk di bagian luminya, wow, mantap, cantik sekali ya teman-teman. Sekarang kita tes untuk di pergelangan tangan. Seperti ini ketika berada di pergelangan tangan. Oke, mantap. Untuk yang selanjutnya ini ada Tekayer Aquaracer. Ring bezelnya ini bisa diputar. Nanti kita buka dulu ya. Ratingannya kita buka dulu. Ini ring bezelnya ini bisa diputar. Dia dua warna ya teman-teman. Fiturnya terdapat tanggal, lalu kemudian di bagian dial membentuk garis-garis horizontal. Untuk estimasi ukurannya di 43 mm. Juga terdapat vanguard atau pelindung daripada crownnya. Di bagian belakang sudah terdapat gerapiran. Nah, seperti ini detail gerapirannya. Beginilah detail berseletnya. Lalu kemudian untuk bagian buckle dia menggunakan sistem butterfly. Kita buka ya, tombol kiri dan kanan juga terdapat tulisan tekayarnya. Sekarang kita tes untuk di pergelangan tangan. Seperti ini ketika berada di pergelangan tangan. Mesin otomatis. Sekarang kita tes bagian lubinya. Wow, jadi luminya ini kombinasi antara hijau dan biru. Buat teman-teman yang berminat silahkan screenshot lalu kemudian langsung tanyakan stok barangnya di nomor yang tertera di judul ataupun di layar. Selanjutnya ini juga ada Patek Philippe yang open heart atau kelihatan mesin di bagian depannya atau balance wheel-nya kelihatan di bagian depan. Terdapat fitur waktu 24 jam, juga tanggal dan juga terdapat moonphase. Ini Patek Philippe yang tato. Kenapa dikatakan Patek Philippe tato? Karena di bagian bodinya terukir seperti ini, full ukiran ya, kecuali di bagian bawahnya. Dan untuk di bagian dialnya pun juga terdapat tekstur yang seperti ini, leather strap. Dan untuk bagian buckle-nya ini juga warna rose gold ya, kombinasi antara rose gold dan hitam seperti ini. Ini yang tanpa ada lumi ya teman-teman, karena ini juga jatuhnya jam tangan klasik. Ketika dites di pergelangan tangan seperti ini. Selanjutnya ada epi yang mesinnya ini kelihatan di bagian depan maupun di bagian belakang. Ring bezelnya ini yang paling uniknya, warna pink tua, dan kita lihat detailnya sangat-sangat memukau. Untuk bagian detail dialnya, untuk detail ukurannya di 42 mm, dan inilah detail bagian belakangnya pun juga kelihatan mesinnya. Detail berseletnya, lalu kemudian detail buckle-nya terdapat tulisan epi yang digerapir tangan. Seperti inilah untuk detail bagian buckle-nya ketika dibuka ada tulisan dan lambang epinya. Sekarang kita tes di pergelangan tangan seperti ini ketika berada di pergelangan tangan. Lalu apakah ini terdapat lumi ya teman-teman? Mari kita lihat. Ternyata juga terdapat lumi di bagian jarum menit dan jarum jamnya.
Yang selanjutnya juga ada nih ya, sudah dibuka wrappingannya. Ada Gucci mesin kurs, dan dia ini estimasi ukurannya di 40 atau 41 mm. Terdapat fitur tanggal, juga terdapat dua warna, tapi yang kita pilih sini yang warna biru kombinasi merah. Dia untuk strapnya kanvas ya teman-teman. Agak kita tarik dikit buat melihat detailnya, sudah digrafir seperti ini. Dan di bagian crown ini juga ada tulisan Gucci nya ya. Nah seperti ini, dipakai seperti ini. Sekarang kita lihat luminya. Juga terdapat di jarum jam dan juga jarum menit. Lalu kemudian yang selanjutnya ini kita juga ada IWC. Ini IWC terdapat 3 sub dial yang semuanya aktif ya teman-teman. Ini tombol settingnya berada di samping bentuk tusukan. Lalu kemudian untuk detail bagian belakangnya seperti ini, terdapat tulisan IWC yang ada di bandulnya, lalu kemudian digrafir-grafir penjelasan seperti ini. Untuk bagian crown juga terdapat lambang IWC nya. Dan seperti inilah untuk detail bagian buckle-nya. Leather strap untuk estimasi ukurannya di 43 mm. Seperti ini ketika dites di pergelangan tangan. Untuk IWC ini tidak terdapat lumi ya teman-teman, seperti ini ketika dipakai di pergelangan tangan. Lalu kemudian yang selanjutnya kita juga ada yang ini Tissot mesin kurs, terdapat 3 sub dial yang semuanya aktif seperti biasa, detik, menit, dan juga waktu 24 jam ya teman-teman. Seperti ini. Untuk bagian tanggalnya berada di antara angka 4 dan angka 5. Ring bezelnya ini tentunya permanen ya. Seperti ini detailnya untuk bagian buckle, dan bertekstur untuk di bagian rubber. Estimasi ukurannya di 43 atau 44 mm. Kita tes di pergelangan tangan seperti ini ketika berada di pergelangan tangan. Untuk gerakannya step by step. Sekarang kita beralih ke EPI atau Audemars Piguet. Fiturnya terdapat tanggal, mesin otomatis, estimasi ukurannya di 42 mm, dan juga terdapat lambang EPI di bagian crown, dan juga untuk mesinnya kelihatan seperti ini. Bagian buckle sudah menggunakan butterfly. Kita tidak tes ya teman-teman, ini masih ada lapisannya. Ya, masih ada lapisannya. Kita langsung saja beralih ke Rolex Supreme. Rolex Supreme kombinasi merah dan hitam, mesin otomatis, fitur yang terdapat tanggal, estimasi ukurannya di 40 mm ya, dan juga di bagian backcase juga terdapat tulisan Rolex Supreme. Kita tes di pergelangan tangan seperti ini. Dan kita beralih ke TKR Formula One Solar Graph. Bezelnya ini bisa diputar satu arah. Itu terdapat tanggal, mesin otomatis, dan kita lihat di sini juga terdapat lambang TKR-nya. Di bagian belakangnya ada lambang TKR yang timbul.
seperti ini. Juga ada background seperti anyaman-anyaman seperti itu ya. Juga terdapat tulisan di sekelilingnya yang sudah digerakin. Sekarang kita lihat untuk bagian ininya seperti ini. Wow, bakalnya sudah menggunakan butterfly dan kita tes di pergelangan tangan. Estimasi ukurannya di 41 mm, baru estimasi ya teman-teman, belum sempat kita ukur secara spesifik seperti ini ketika berada di pergelangan tangan. Dan sekarang kita lanjut di epi lagi ya, epi yang lagi viral nih, Audemars Piguet. Itu sudah terdapat tanggal di yang warna yang paling favorit, warna hijau dengan kombinasi hitam di sekelilingnya. Mesin otomatis, fiturnya terdapat tanggal di bagian crown, terdapat lambang epi, dan bagian belakang kelihatan mesinnya seperti ini. Untuk kita yang selanjutnya ini ada Tudor otomatis, dan ring bezelnya ini bisa diputar satu arah. Estimasi ukurannya di 40 mm, lalu kemudian untuk bagian crown juga terdapat lambang Tudornya. Seperti inilah detail bagian belakang, terdapat penjelasan atau tulisan-tulisan seperti ini di bagian case-nya. Detail berseletnya kombinasi antara kilat dan tidak kilat. Bagian bakal dia terdapat double kuncian. Sini terdapat lambang Tudornya. Kita tes di pergelangan tangan. Tudor ya, seperti ini tampilannya untuk Tudor ini. Wow, sekarang kita tes untuk bagian luminya seperti ini. Kali ini kita beralih ke Radiomir Panerai. Untuk detiknya dia berada di bagian samping sebelah kiri, dan kemudian fitur tanggalnya berada di marker angka 3 atau balok angka 3. Untuk angkanya dia sudah tipe sandwich atau double ya. Dialnya double seperti ini detailnya. Lalu kemudian untuk detail strapnya dia sudah menggunakan kulit seperti ini. Panerai. Kita buka ya biar lebih jelas lagi. Wrappingannya kita buka terlebih dahulu seperti ini detailnya. Untuk estimasi ukurannya di 43 atau 42 mm seperti ini. Untuk di bagian crown dan di bagian belakang kelihatan mesinnya. Bakalnya menggunakan TP pin, ada tulisan Panerai seperti ini ketika berada di pergelangan tangan. Panerai Radiomir. Sekarang kita tes untuk di bagian lumi. Wow, terang sekali ya kalau Panerai ini. Selanjutnya ini juga ada Rolex Daytona kombinasi antara rose gold dan silver. Estimasi ukurannya di 42 mm atau yang ukuran besarnya. Juga terdapat lambang Rolex di bagian crown dan juga di bagian belakang seperti Rolex pada umumnya. Polos ya teman-teman. Lalu kemudian inilah detail bagian bak berselet, dan juga bagian bakal dia sudah menggunakan double kuncian. Kita tidak tes, langsung saja ke pengetesan lumi. Kita tidak trial di pergelangan tangan untuk yang Rolex ini karena terlalu banyak ini ya, seperti ini lapisan wrappingan yang ada di bakal. Untuk mempersingkat waktu kita langsung saja di Rolex yang ini, Rolex Daytona juga, tapi ini yang ukurannya lebih kecil atau di 40 mm. Kita lap dulu ya. Terdapat 3 subdial yang juga semuanya berfungsi menit, dan juga ini juga terdapat waktu 24 jam serta hari. Nah, kalau ini yang sudah kita buka, untuk gambarannya sama saja seperti yang tadi. Terdapat tulisan Rolexnya seperti ini untuk di bagian dalam bakal, dan juga ini polos ya seperti Rolex pada umumnya.
kita tes di pergelangan tangan. Seperti ketika dites di pergelangan tangan. Kemudian yang selanjutnya juga ada Breitling, estimasi ukurannya di 43 atau 44 mm. Dia menggunakan rubber strap yang kulit. Lalu kemudian juga terdapat dua sub dial, detik dan juga menit. Untuk pergerakan krononya seperti ini, gerakan sweep, dan juga ada motif garis-garis di bagian ujung sini ya, 4 sisinya. Lalu kemudian kita lihat detail bagian rubber strapnya, bukan, maaf, leather strapnya. Sini juga terdapat lubang-lubang dan dia menggunakan bakal yang tipe pin, juga terdapat tulisan Breitling-nya. Tidak kita buka biar mempersingkat waktu. Dan untuk di bagian dalam kulitnya, kulit dalamnya dia berwarna kuning. Beginilah tampilan backcase-nya, terdapat grafiran di pinggir-pinggirnya, tulisan yang sudah digrafir di pinggir-pinggirnya. Lalu kemudian kita tes di pergelangan tangan. Seperti ini ketika dites di pergelangan tangan. Sekarang kita tes untuk luminya seperti ini. Yang selanjutnya ini yang paling gong ya, ada Jacob & Co Batman. Kalau di kamera dia seperti ada pantulan ya, kurang begitu jelas. Untuk kacanya ini cembung. Dan juga terdapat dua balance wheel, bukan dua torpilon ya, mungkin originalnya dia dua torpilon. Seperti ini tampilan bagian bakalnya. Untuk strapnya ini kombinasi rubber strap dan juga kanvas. Untuk dalamnya seperti ini. Jam ini sangat keren sekali, juga terdapat di bagian bakal. Di bagian crown juga terdapat lambang Batman-nya. Seperti ini ketika di trial di pergelangan tangan.